Dikasih tahu malah dianggap apa? Sinis. Kenapa? Karena lain. Rasulullah SAW luar biasa dengan cara yang sangat penuh hikmah. Inilah Nabi Muhammad SAW. Nah intinya taubat 3.000. Ini Abdullah bin Abbas. Sangat banyak cerita Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas satu buku tersendiri berbicara tentang biografi beliau. Dan beliau akhirnya meninggal di Taif, meninggal pada tahun 68 Hijriah. Meninggal di kota Taif 68 Hijriah. Kalau 68 Hijriah dia lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Berarti umurnya berapa meninggalnya? 68 meninggal. Nah 71. Umurnya meninggal dalam usia 71 tahun. Periwayatan hadisnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2800-an. 2800-an. Ada yang bilang 2018. Intinya 2000 lebih Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis. Salah satu hadisnya yang kita baca di hadis ke-19 ini. Hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Dikatakan di situ an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Katanya kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu saya pernah di suatu hari di belakang Nabi. Maksudnya di belakang Nabi apa? Naik apa? Kuda. Jadi dulu aku pernah duduk di belakang Nabi naik kuda. Ada riwayat yang mengatakan Nabi waktu itu dakwah lewat surat. Ngirim surat ke beberapa raja, salah satunya ke raja yang di Mesir. Kemudian dikirimlah Rasulullah hadiah Maria Kiptia plus apa kuda kecil keledai itu dikirim yang namanya duldul. Nabi punya apa? Khimar namanya duldul. Namanya duldul itu nama keledai itu. Dan Nabi memang punya binatang itu hewan-hewan piara dikasih nama semuanya. Dikasih nama. Itu salah satu kata ulama menunjukkan Rasul menunjukkan sayangnya kepada apa? Hewan-hewan tadi. Dan hewan kalau dikasih nama ternyata beda. Kucing nih kita pelihara, kita kasih nama ame meong-meong doang. Beda kita kasih nama apa? Namanya yang bagus, jangan nama orang. Abdullah jangan. Kasih nama modelnya apa? Cantik, kasih apa? Dikasih nama. Itu ternyata waktu dipanggil itu ada apa? Itu Rasulullah sudah ngajarin. Rasulullah semua hewannya dikasih nama. Hatta pedangnya dikasih nama Rasulullah SAW. Dikasih nama benda-benda itu. Ternyata benda itu, makhluk itu dikasih nama, dipanggilnya itu beda. Kita aja teman, oi, beda kan manggil fulan. Kalau manggilnya oi dengan apa? Dengan fulan tuh rasa nama kita disebut itu ada apa? Ada rasa. Binatang juga punya begitu. Bahkan benda-benda Rasulullah dikasih nama. Rasulullah dikasih. Nah ini ada yang bilang dul-dul dinaik ini. Nah waktu dapat hadiah, udah kecil tuh Rasulullah naikin. Diajaklah Abdullah bin Abbas untuk naik ke kuda itu berduaan. Tentunya kita enggak bilang oh kejam masa kuda kecil dinaikin 2 orang, enggak. Karena Abdullah bin Abbas masih apa? Masih kecil. Dalam riwayat dia mendengarnya umur 7 atau 10 tahun. Jadi masih kecil. Makanya di situ dikatakan apa? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah di belakang Nabi. Yaitu belakang maksudnya ngikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Hei anak kecil, ya gulam. Tuh dipanggilnya gulam karena memang masih apa? Masih kecil. Makanya ya gulam. Ini adab Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memang kalau bicara sama orang tua nyambung, sama anak-anak nyambung. Rasulullah itu hebat. Inilah orang pinter. Orang pinter itu bisa bicara dengan siapapun dan orang itu paham. Itu namanya orang pinter. Bukan orang pinter, ada orang pinter biasa ngajar profesor nih. Ngajar anak TK gayanya kayak profesor. Anak TK bingung dengerin. Bingung kenapa? Kelasnya yang pinter cuman gak pinter dia. Kenapa? Karena belum bisa apa? Adaptasi ngomong likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada pembicaraan yang harus kita, itu namanya orang pinter. Orang pinter itu saat antum harus ngomong 5 menit materinya ini bisa terungkap dalam 5 menit hebat. Saat antum materi yang sama setengah jam bisa terungkap sama hebat. 1 jam sama itu hebat. Jadi dalam materi 1 jam yang mau disampaikan dalam waktu 5 menit biar bisa menyampaikan dalam waktu itu namanya orang pintar. Rasulullah SAW luar biasa.
Nabi Muhammad SAW nggak ada kalau diajak bicara Rasul orang nggak paham, pasti semuanya paham. Itulah orang pinter. Ini jangan dilihat cuma ada yang bicara di depan anak TK. Kita harus punya idealisme. Anak kecil tuh bingung idealisme apa nih. Tidak boleh kita. Wah, bingung tuh anak. Nih, pinter apa gila nih kata anak. Gak paham karena dia apa? Karena ngomongnya nggak tepat waktu apa? Atau bicara sama orang kuliahan atau sama bapak-bapak. Jadi bapak-bapak sekarang kita mempelajari bab air. Air itu ada apa? Bicara tentang najis misalkan. Najis itu ada 3 macam. Mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Jadi yang pertama najis apa? Mukhaffafah. Rame dibilang. Najis mukhaffafah itu nanya lagi mukhaffafah. Itu anak pegel bapak-bapak. Aduh kayak anak kecil kita dibikin apa? Dibikin nggak bisa. Dia pinter cuman nepatinya tuh nggak bisa. Kalau Rasulullah luar biasa. Sama anak kecil. Paham tuh anak kecil. Bicara bahkan sama badui Rasulullah paham. Badui yang model apa? Susah dikasih paham. Sama orang yang intelek paham lagi. Makanya Rasul kadang-kadang orang kalau bicara Rasul tuh ngelihat siapa yang diajak apa? Bicaranya. Makanya sering saya contohkan ada hadis yang berbeda-beda teksnya. Ada orang nanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qal as-salatu ala waqtiha. Ya Rasul, salat waktu amal apa yang paling afdal? Salat pada waktunya. Ada orang nanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qal al-jihad fi sabilillah. Ada yang nanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Birrul walidain. Kok bisa beda-beda? Apa? Karena Rasulullah ngelihat siapa yang diajak apa? Diajak bicaranya. Bukan teks itu ta'arud, bukan teks itu bertentangan hadis, bukan, tapi ngelihat kondisi apa orang yang diajak bicara. Makanya kalau kita baca rukun Islam aja ada yang puasa nomor 3, ada yang zakat, ada yang berbalik-balik. Bukannya teksnya, bukan, memang ngelihat apa kondisi siapa yang diajak apa bicara, tapi nggak berubah, tetap sama. Itulah amalan, itulah pinternya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua nabi punya sifat apa? 4. Tabligh, amanah, sidik, terus apa? Fatonah, cerdas. Fatonah, Rasul SAW cerdas sekali. Cerdas bukan hanya ilmunya tetapi juga dalam apa? Menyampaikannya. Ini anak dipanggil ya gulam. Nah, dipanggil dibikin apa? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Kayak anak kecil. Saya ajarkan kepada kamu apa? Kalimat, beberapa kalimat. Dan ternyata Nabi Muhammad memang memberikan ajaran sama kita. Kalau ngajarin anak itu bagusnya itu bukan di kelas diem gitu, denger enggak? Diajak keluar naik kuda sambil dinasihatin. Kalau kita jalan naik mobil sama anak-anak kita ngelihat sesuatu sambil apa? Itu lebih kena dan lebih cepat dia kalau ngelihat apa? Jalan naik motor. Tuh loh, ini begini-begini ini ya. Diterangin sambil apa? Sambil berjalan itu lebih lengket, lebih gampang, lebih mudah. Metode mempelajari mengajar anak itu dengan apa? Kelas jalan-jalan di lapangan tuh. Ngasih nasihat dia apa? Di lapangan sambil jalan. Model-model begitu, modelnya demen. Dan itu ternyata diingat sama Abdullah bin Abbas. Waktu itu aku naik di belakang kuda Rasulullah nasihatin saya. Sambil jalan Rasulullah nasihatin. Jarang Rasulullah duduk nasihatin kamu begini, enggak. Sambil jalan. Ternyata kita hikmahnya kalau kita jalan sama anak-anak kita. Mulai tuh ngelihat sesuatu jelasin. Ngelihat ternyata banner gambar yang buka aurat tuh nggak boleh, tuh dosa. Ini jadi dia lebih apa? Lebih lengket, lebih ingat. Metode menyampaikan ilmu kepada apa? Anak itu gaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Memang kalau untuk anak kecil ngajarin langsung. Makanya kan dalam Al-Quran apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan cara hikmah. Nasihat yang lebih baik apa? Muhawarah atau diskusi yang lebih baik. Hikmah ngajarin orang-orang tua. Orang tua tuh diajarin dengan cara hikmah. Maksudnya apa? Dia diajarin cuman nggak terasa kalau diajarin. Jadi orang tua nggak tersinggung. Jangan, Pak, Bapak itu salah, Bapak itu mesti begini. Kita masih muda, kurang ajarnya anak apa? Itu salah. Nasehatin untuk orang tua nggak begitu. Bil hikmah, ud'u ila sabi rabbika
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, untuk orang-orang tua, untuk orang itu dengan cara hikmah. Nasihatin, dakwahi mereka, tapi mereka tidak merasa digurui, tidak merasa apa? Dijadikan pesakitan, tapi dengan cara yang hikmah. Wal mau'idhah, nah nasihat itu untuk anak yang sepadan atau di bawah kita nih. Nah, saya ajarin. Nah, itu boleh. Rasulullah bilang, "Inni u'allimuka." Saya ajarkan kepada kamu kalimat, beberapa kalimat. Di hadis orang-orang tua Nabi enggak pernah ngomong inni u'allimuka, enggak. Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Mu'ad, saya cinta sama kamu. Saya mau enggak kamu saya kasih amalan, jangan kau tinggalkan amalan. Apa itu? Setiap habis sholat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukri. Itu enggak ada kalimat saya ajarkan kepada kamu. Enggak, saya cinta sama kamu. Mau enggak saya kasih amalan? Itulah Rasulullah. Tapi kalau anak kecil, nih sini saya ajarin kamu, saya nasihatin. Nah, itu boleh tuh. Jangan pakai hikmah sama anak kecil, enggak nyambung. Dikasih hikmah enggak nyambung. Apa maksudnya, Pak? Mesti nanya, apa maksudnya, Bu? Kenapa? Kita pakai hikmah. Kalau hikmah itu muter, nggak terasa. Tapi kalau orang tua iya, sama Ustadz salah, bil hikmah, Ustadz saya tegur, antum nggak boleh begitu Ustadz ya. Wah, Ustadz dia apa? Dia itu langsung dinasehatin Ustadznya. Bukan berarti Ustadz tuh nggak bisa salah, Ustadz salah tetap salah bisa. Cuma nasihati dengan apa? Hikmah, dengan bil hikmah. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya Nabi kalau ngajarin orang, negor orang itu bilang apa? Demi Allah, Rasulullah cinta banget sama saya. Saya banyak ditegur men Nabi, menunjukkan saya itu sangat dicintai men Nabi. Ditegur tambah merasa dicinta. Dikasih tahu tambah merasa dicinta. Coba kita ditegur mulu, sinis. Satu sinis banget misalnya saya melulu yang dikasih tahu. Dikasih tahu malah dianggap apa? Sinis. Kenapa? Karena lain. Rasulullah SAW luar biasa dengan cara yang sangat penuh hikmah. Inilah Nabi Muhammad SAW.